Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, ada yang tahu nggak hari ini siapa aja yang gak masuk? Oke, pada masuk semua ya, alhamdulillah. Nah, ada yang tahu gak hari ini kita akan belajar tentang apa? Iya, betul. Hari ini kita akan mempelajari mengenai jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang penyebaran Islam? Kenapa gitu ya Islam itu perlu disebarluaskan? Ada yang tahu? Boleh acungkan tangannya. Nah, iya betul. Jadi penyebaran Islam adalah proses di mana gitu ya ajaran Islam ini diperkenalkan dan diterima oleh berbagai masyarakat di seluruh dunia. Nah, proses ini berlangsung melalui berbagai jalur. Yang pertama yaitu ada jalur perdagangan, yang kedua ada jalur perkawinan, yang ketiga ada jalur pendidikan, yang keempat ada jalur tasawuf, yang kelima ada jalur dakwah, dan yang terakhir yang keenam ada jalur kesenian. Nah, mari kita belajar bersama-sama mengenai penyebaran tersebut. Nah, yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling kentara gitu ya. Bahkan disebut sebagai jalur utama dan jalur pertama penyebaran Islam. Nah, menurut salah satu para ahli yaitu Tommy Pires mengatakan bahwa pada abad ke-7 sampai abad ke-16 lalu lintas perdagangan melalui Nusantara sangat ramai gitu ya. Dalam proses ini, para pedagang Nusantara dan para pedagang asing atau disebut dengan Islam ini dari Gujarat dan Timur Tengah bertemu gitu ya dan saling bertukar pengaruh. Nah, dikarenakan para pedagang Islam ini bertujuan datang ke Nusantara untuk berdagang dan menyebarkan Islam, disitulah mereka mempunyai kesempatan gitu untuk menyebarkan ajaran Islam. Lambat laun gitu ya, para pedagang Islam ini semakin hari semakin banyak, sehingga para pedagang ini membangun sebuah pemukiman. Ada yang tahu gak namanya apa? Iya betul, nama pemukiman tersebut yaitu dinamakan dengan Pekojan. Mereka gitu ya menetap sekitar 3 tahunan gitu ya, sehingga mereka itu berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan mulai menyebarkan Islam secara damai. Yang kedua yaitu melalui jalur perkawinan. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya gitu ya, para pedagang ini menetap di Pekojan sekitar 3 tahunan. Tidak mungkin gitu ya tidak terjadinya sebuah perkawinan. Para pedagang Islam ini gitu ya lama-kelamaan menikah dengan para pribumi. Ada juga yang bersama dengan adipati dan bahkan gitu ya ada dengan anggota keluarga kerajaan. Nah, hal tersebut juga itu berdampak lebih gitu ya terhadap penyebaran Islam. Karena apa? Karena syarat dalam perkawinan ini yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut otomatis gitu ya siapapun yang menikah dengan para pedagang Islam ini akan ikut serta masuk ke ajaran Islam gitu. Sehingga jalur perkawinan ini juga merupakan jalur yang sangat efektif dalam penyebaran Islam. Yang ketiga yaitu melalui jalur pendidikan. Nah, melalui jalur pendidikan ini yaitu dengan cara mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Banyak para santri-santri yang ingin menimba pengetahuan tentang ajaran Islam. Nah, tidak mungkin gitu ya para santri ini tidak selalu menetap di pondok pesantren, akan tetapi para santri ini juga ada kalanya mereka kembali ke tempat asalnya masing-masing. Nah, dari situlah para santri ini mempunyai kesempatan untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat-masyarakat yang sebelumnya belum mengenal ajaran Islam.
Sehingga dalam hal tersebut sangat efektif gitu untuk mempercepat dan memperluas ajaran Islam ke berbagai tempat-tempat yang terpencil. Yang keempat yaitu tasawuf. Melalui jalur ini, tasawuf merupakan gitu ya ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan hal-hal magis. Biasanya ahli-ahli tasawuf ini memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan. Nah, kata tasawuf sendiri merupakan berasal dari kata sufi yang artinya kain wol yang terbuat dari serat domba. Kenapa istilah ini muncul? Karena biasanya para ahli-ahli sufi ini memakai jubah yang terbuat dari kain wol. Tasawuf ini diperkirakan masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13. Akan tetapi baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Nah, selanjutnya yaitu penyebaran Islam tidak dapat dipisahkan dengan peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara dakwah. Yang pertama yaitu ada Sunan Gresik. Sunan Gresik ini strategi dalam penyebaran Islamnya dengan cara menawarkan sebuah bantuan kepada Raja Majapahit. Karena pada masa itu kerajaan Majapahit sedang dilanda kelaparan yang sangat parah, sehingga Sunan Gresik ini inisiatif untuk menawarkan bantuan dengan cara membangun sebuah bendungan atau saluran irigasi untuk mengaliri sawah-sawah masyarakatnya yang sebelumnya itu sangat kering. Nah, mendengar hal itu Raja Majapahit pun setuju gitu akan tawaran tersebut. Nah, dalam upaya tersebut berhasil gitu ya, sawah-sawah yang tadinya kering ini menjadi sangat subur. Dan lama-kelamaan gitu para pembesar dan masyarakat ini menaruh hormat kepada Sunan Gresik karena akan keberhasilan tersebut. Disitulah Sunan Gresik ini mempunyai kesempatan untuk memperkenalkan dirinya sebagai seorang ulama dan mulai menyebarkan ajaran Islam dengan cara damai. Nah, yang kedua yaitu Sunan Ampel. Pada saat penyebaran Islam ini, beliau sempat menghadapi beberapa perbedaan budaya, yang dimana gitu ya Sunan Ampel ini notabene itu bukan orang Jawa, menginginkan agar kebiasaan masyarakat lokal seperti mengadakan syukuran itu dihilangkan, karena menurut beliau itu merupakan kebiasaan yang dianggap syirik. Akan tetapi gitu ya para ulama lain ini menyarankan kepada beliau agar tidak secara langsung menghilangkan adat kebiasaan tersebut agar dakwah beliau berhasil. Nah, mendengarkan saran dari ulama-ulama tersebut, akhirnya gitu Sunan Ampel ini mengurungkan niatnya untuk menghilangkan adat kebiasaan tersebut dan mulai gitu membaurkan diri dengan budaya masyarakat lokal tersebut. Sehingga dapat dikatakan peran Sunan Ampel dalam penyebaran Islam ini cukup signifikan, yaitu beliau berhasil memperluas ajaran Islam dengan cara menikah dengan putri dari kerajaan Brawijaya yang bernama dengan, ada yang tahu? Iya betul, yaitu yang bernama Nyai Ageng Manila. Nah, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 putra yang nantinya akan menjadi sunan seperti ayahnya, yaitu ada Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Nah, yang selanjutnya yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan anak sulung dari Sunan Ampel. Nah, Sunan Bonang ini memiliki satu fakta unik yang dimana gitu ya nama beliau ini diambil dari alat musik tradisional khas Jawa, yaitu bonang, sehingga beliau dijuluki sebagai Sunan Bonang. Nah, alat musik ini dijadikan beliau sebagai media untuk berdakwah dalam penyebaran Islam. Pada masa itu beliau menciptakan lagu-lagu atau syair-syair berbahasa Jawa yang bernapaskan zikir, ayat Al-Quran hingga kisah-kisah para nabi.
Nah, dengan tujuan untuk mengajarkan Islam dengan cara yang menyenangkan dan mudah untuk diingat. Ada satu fakta menarik juga nih, pasti kalian sudah mendengar, bahkan sudah ada yang pernah menyanyikan salah satu syair dari Sunan Bonang. Apa coba ada yang tahu? Ya betul, yaitu Tombo Ati. Yang mana Tombo Ati sendiri dipopulerkan sekarang oleh Opik gitu. Pada masa itu syair-syair Sunan Bonang ini salah satunya yaitu Tombo Ati merupakan syair yang berbahasa Jawa, akan tetapi sekarang diindonesiakan oleh Opik. Nah, yang selanjutnya yaitu Sunan Raja. Pusat dakwah beliau yaitu berada di Desa Derajat. Oleh karena itu beliau dijuluki sebagai Sunan Derajat. Beliau juga gitu ya dikenal sebagai berjiwa sosial yang tinggi karena beliau itu sering membagi makanan sebagai bentuk sedekah kepada kaum fakir miskin. Sehingga lama kelamaan gitu ya kaum fakir miskin ini juga masuk ke Islam karena perbuatan beliau tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa Sunan Derajat ini memiliki kontribusi dalam penyebaran ajaran Islam. Nah, selanjutnya yaitu Sunan Giri. Beliau mempunyai cukup menarik gitu ya pada masa kecilnya, yaitu beliau itu pernah dibuang ke laut tanpa sepengetahuan ibunya. Hal ini karena terjadi beliau itu dianggap membawa kutukan berupa wabah penyakit yang terjadi di kerajaan Blambangan. Pada saat itu beliau diselamatkan oleh seorang wanita gitu ya yang bernama Nyai Ageng Pinati. Setelah beranjak dewasa, beliau dibawa oleh ibu angkatnya untuk berguru di Sunan Ampel. Setelah menjadi muridnya Sunan Ampel, beliau ini ditugaskan untuk berdakwah di perbukitan Giri, sehingga hal tersebut beliau ini dijuluki sebagai Sunan Giri gitu. Nah, oleh karena itu untuk memperluas dakwahnya gitu ya, akhirnya beliau ini mendirikan sebuah pondok pesantren yang dinamakan Pondok Pesantren Giri di Surabaya yang dibangun oleh beliau sendiri. Perkembangan pesantren ini bisa dibilang sangat pesat karena dalam waktu hanya 3 tahun pesantren ini sudah dikenal oleh berbagai penjuru Nusantara. Nah, yang selanjutnya yaitu Sunan Kudus. Selama penyebaran Islam, di sana Sunan Kudus diketahui melakukan pendekatan budaya, yaitu dengan cara tidak menyembelih sapi dengan tujuan untuk menghargai masyarakat yang beragama Hindu yang menganggap bahwa sapi merupakan hewan yang suci. Berkat strategi itu pun Sunan Kudus secara perlahan-lahan mendapat simpati gitu dari masyarakat dan berhasil mengislamkan mereka juga. Nah, yang selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga. Beliau menyebarkan agama Islam melalui seni wayang dan juga gamelan. Selama beliau mengadakan pertunjukan wayang, beliau menyisipkan kalimat syahadat sekaligus nilai-nilai Islam. Dengan cara tersebut ternyata sangat efektif sekali. Kenapa? Karena ada banyak masyarakat yang kemudian menganut ajaran Islam berkat cara berdakwahnya beliau yang seperti itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa ini merupakan jalur yang sangat-sangat efektif daripada jalur-jalur yang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu Sunan Muria. Sunan Muria ini berdakwah di Gunung Muria, sama halnya seperti ayahnya yaitu Sunan Kalijaga yang menggunakan media wayang dan tembang-tembang Jawa. Tapi bedanya Sunan Kalijaga ini berdakwah ke semua golongan. Kalau Sunan Muria lebih berfokus pada rakyat biasa yang berprofesi sebagai nelayan dan para pedagang. Oleh karena itu, beliau dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan rakyat kecil. Nah, yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Strategi beliau dalam penyebaran Islam yaitu dengan menggunakan pernikahan yang disebarkan kepada tokoh-tokoh penting di kerajaan Cirebon, yang dimana gitu ya syarat dalam pernikahan ini dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Menurut catatan sejarah, beliau sudah menikahi 6 orang wanita. Wanita tersebut merupakan putri-putri raja yang memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Berkat strategi itu, pada tahun 1525, beliau berhasil meluaskan dakwahnya dengan mendirikan kerajaan Islam di Banten. Nah, penyebaran Islam ini juga tidak hanya melalui jalur dakwah ya, tetapi ada juga melalui jalur kesenian. Nah, kesenian ini yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah, akan tetapi diperkaya dengan seni Islam atau bisa disebut dengan akulturasi. Seni sastra juga berkembang pesat, banyak buku-buku tentang tasawuf, hikayat, dan babat disadur ke dalam bahasa Melayu. Dalam jalur kesenian ini, beberapa bentuk yang telah disebutkan sebelumnya seperti halnya wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bona, serta gending atau lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam. Nah, Ibu ada video nih mengenai penjelasan tentang jalur-jalur penyebaran ajaran Islam. Silahkan kalian dengarkan penjelasan video tersebut. Penyebaran agama Islam pada umumnya disebarkan dengan cara damai, sehingga mendapatkan sambutan baik dari masyarakat kita. Faktor keterbukaan dan keramahan masyarakat kita juga turut andil dalam penerimaan agama Islam sebagai agama baru di tengah masyarakat kita. Selain itu, untuk memeluk agama Islam syaratnya sangat mudah, yaitu hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat aja. Begitu pula dengan tata cara peribadatannya, tak memerlukan persiapan yang rumit. Agama Islam juga tidak mengenal sistem kasta seperti agama Hindu. Dalam Islam, semua orang memiliki derajat yang sama di masyarakat maupun di mata Allah. Perkembangan Islam di Nusantara juga sangat dipengaruhi oleh jalur-jalur penyebarannya, sehingga perkembangannya sangat pesat dan meluas. Adapun jalur-jalur penyebaran Islam di Nusantara diantaranya jalur perdagangan. Menurut penjelajah sekaligus penulis asal Portugis, Tomé Pires, Nusantara merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat ramai. Pedagang-pedagang Islam dari Gujarat maupun Timur Tengah banyak dijumpai di Selat Malaka maupun bandar-bandar perdagangan lainnya. Bahkan para pedagang Islam tersebut menetap dan mendirikan perkampungan di wilayah pesisir Nusantara, sehingga interaksi pun terjadi dan pengaruh Islam pun menyebar di masyarakat, bahkan hingga para bangsawan. Para pedagang tersebut juga menjalin kontak dengan para adipati atau kepala daerah wilayah pesisir, dan perlahan-lahan masuk ke lingkungan kerajaan. Tak sedikit raja dan kaum bangsawan yang menerima dan memeluk agama Islam. Hal ini turut pula mempengaruhi kehidupan religi rakyat kerajaan yang dengan sukarela mengikuti agama sang raja. Saluran penyebaran Islam selanjutnya yaitu melalui jalur dakwah. Dalam agama Islam, golongan ulama atau pemuka agama berkewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh masyarakat. Ulama-ulama yang menyebarkan Islam biasanya disebut dengan wali. Wali yang terkenal yaitu Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa dengan berbagai keterampilannya, guys. Penyebaran Islam yang kedua yaitu jalur perkawinan. Perkawinan terjadi antara pedagang-pedagang Islam maupun kaum ulama yang menikah dengan masyarakat sekitar yang masih menganut agama Hindu, Buddha maupun agama lokal. Bahkan banyak pula pedagang Islam yang menikah dengan putra-putri para bangsawan. Pernikahan juga terjadi antara sesama bangsawan berbeda keyakinan. Seperti contohnya pernikahan Putri Campa yang beragama Islam dengan Raja Brawijaya V dari Majapahit. Ataupun juga pernikahan antara Prabu Siliwangi yang beragama Hindu dengan Nyai Subang Larang. Keturunan mereka banyak yang memeluk Islam. Islamisasi di lingkungan istana turut mempengaruhi kehidupan rakyat yang juga berbondong-bondong memeluk agama Islam. Penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui jalur pendidikan. Para ulama turut menyebarkan Islam dengan cara mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah, hingga para santri turut serta berkewajiban menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok daerah. Pesantren-pesantren awal yang telah berdiri diantaranya yaitu Pesantren Ampel Denta di Surabaya, yang didirikan oleh Sunan Ampel, Pesantren Sunan Giri yang didirikan oleh Raden Paku atau biasa dikenal dengan Sunan Giri. Islam juga disebarkan melalui jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran menyucikan jiwa dengan cara menjauhi kehidupan yang bersifat kesenangan duniawi
dan lebih mengedepankan spiritual agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perkembangan penyebaran Islam, ilmu tasawuf biasanya dikuasai oleh orang-orang berilmu tinggi yang memiliki kekuatan spiritual seperti pengobatan maupun hal-hal yang dihubungkan dengan mistik. Ajaran tasawuf dapat dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat dari masyarakat setempat. Ajaran ini mudah berkembang terutama di Pulau Jawa yang masih kental dengan orientasi mistik yang telah menyatu dengan pola pikir masyarakat. Tokoh-tokoh tasawuf yang terkenal diantaranya yaitu Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, dan Syekh Siti Jenar. Jalur penyebaran Islam di Indonesia lainnya adalah jalur kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian seperti wayang, gamelan, dan gending atau lagu. Tokoh yang menyebarkan ajaran Islam melalui kesenian yaitu Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Dalam pagelaran wayang yang digelar Sunan Kalijaga, kisah-kisah yang ditampilkan biasanya diambil dari kisah Ramayana atau Mahabharata. Pewayangan ini kemudian dimodifikasi dengan diisi unsur-unsur Islam, sehingga membuat masyarakat tertarik dan ingin tahu lebih dalam mengenai agama Islam. Nah, sekarang silahkan kalian menjawab sebuah pertanyaan yang nanti Ibu akan kasih link ke grup berupa link Google Form. Nanti kalian tinggal buka link tersebut lalu kerjakan dengan sebaik mungkin. Pertanyaan tersebut merupakan materi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan apabila ada kendala boleh konfirmasi lagi. Untuk pengerjaannya dikasih waktu 10 menit dari sekarang. Bagaimana soalnya? Mudah bukan? Mudah lah ya, karena soal tersebut merupakan materi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kalau kalian tadi mendengarkan penjelasan tersebut, kalian pasti bisa mengerjakan soal-soal tersebut dengan sangat mudah. Sudah? Oke, kalau sudah, nanti Ibu akan lihat hasil pengerjaan kalian. Semoga nilainya pada memuaskan ya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian gitu ya menyimpulkan materi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Boleh siapa yang mau acungkan tangannya? Nah, betul apa yang dikatakan tadi. Bagaimana, masih ada materi yang belum kalian pahami? Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Jadi kesimpulannya itu adalah agama Islam merupakan agama yang memiliki mayoritas pemeluk terbanyak di negara Indonesia. Hal tersebut terjadi karena peran para ulama dan para tokoh penyebar agama Islam di Nusantara terbanyak dalam teori proses masuknya ajaran Islam di Nusantara. Masuknya ajaran Islam melalui berbagai jalur seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya, yaitu melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dakwah, dan kesenian. Nah, peran para ulama dan tokoh penyebar ajaran Islam sangat berpengaruh gitu bagi kehidupan masyarakat di Jawa yang dipercaya sebagai tanda telah terjadi pengislamisasian masyarakat Jawa. Dalam hal ini yang menyatukan ajaran Islam dengan kebudayaan yang sudah ada sehingga terciptanya ajaran atau kebudayaan baru yaitu kebudayaan Islam. Nah, proses penyebaran ini secara bertahap ya, tidak terburu-buru sehingga semakin lama masyarakat akan terbiasa dengan ajaran dan budaya baru sehingga dapat melupakan ajaran lamanya. Tuh. Mungkin untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan di sini ya. Semoga kalian bisa memahami bagaimana jalur-jalur penyebaran agama Islam di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.